Baik, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pasti sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar hadir via Google Form khusus untuk panitia ujian, entah itu ujian tengah semester, ujian semester, akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Nah, di sini saya akan membahas langkah-langkah awalnya supaya daftar hadir JIFOM bisa disajikan dengan mudah oleh Bapak Ibu. Nah, yuk kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya kan untuk online-nya membuka Google. Nah, untuk Google Form, Bapak Ibu bisa membukanya langsung di menu atau mengetikkan langsung di kotak search Google. Nah, saya pilihnya dari menu saja ya. Nah, misal kita cari di sini. Nah, ada lambang form di sini. Nah, Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, kalau sudah terbuka, nah maka tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah Google Form yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat daftar hadir dengan Google Form baru, maka Bapak Ibu klik tanda plus di sebelah kiri atas. Ya, kita klik ya. Nah, klik tambah. Nah, di sini adalah kolom judulnya. Silakan Bapak Ibu ketik judulnya apa. Nah, di sini karena kita ingin membuat daftar hadir, maka Bapak Ibu ketiknya daftar hadir. Ya. Peserta, misalkan karena sekarang masa-masanya penilaian akhir tahun atau dulu zamannya kita sebut ujian kenaikan kelas ya, maka kita tulis saja PAT ya, atau penilaian akhir tahun. Nah, di sini otomatis judulnya mengikuti dengan judul yang di sini. Nah, apa saja yang dipersiapkan? Biasanya di daftar hadir pasti siswa akan menuliskan nama lengkapnya. Nah, jika Bapak Ibu mengajar pada siswa tingkat TK atau SD, biasanya kan mereka kurang cekatan ya dalam menulis namanya. Kadang asal-asalan seperti itu, disuruh menulis nama lengkap, tapi ditulisnya malah nama panggilan atau nama istilah, suka-suka mereka. Nah, supaya lebih tertib, Bapak Ibu bisa membuat namanya diambil dari daftar absensi yang bisa Bapak Ibu minta melalui tata usaha di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kali ini saya sudah persiapkan nama-nama siswanya. Nah, kita pilih untuk siswa menceknya itu dengan pilihan ganda boleh, atau kotak cek juga boleh, atau drop down juga boleh. Nah, untuk siswa dasar dan TK atau PAUD, kita pilihnya yang mudah saja, multiple choice. Jadi siswa tinggal memberi titik ya di namanya masing-masing. Nah, di sini saya sudah persiapkan daftar namanya ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi kita dapatkan namanya dari staf TU yang ada di sekolah kita. Kita tinggal copy saja nama-namanya. Nah, karena ini dari bentuk Excel alias bentuk tabel, Bapak Ibu hilangkan dulu bordernya ya, supaya polos. Jadi nanti ketika di copy ke Google Form-nya dia utuh. Kalau dalam bentuk kotak biasanya tidak bisa ya, karena formatnya berbeda. Seperti itu. Nah, kita pastekan di sini, Bapak Ibu pencet atau tekan tombol kontrol dengan huruf V ya, Victory secara bersamaan. Nah, maka nama siswanya akan tercopy dengan lengkap ya, seperti ini. Nah, terus jangan lupa
diutamakan, jadi siswa wajib untuk mengisinya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya require. Kebetulan settingan bahasa di Google Form saya menggunakan settingan bahasa Inggris. Nah, untuk menambah pertanyaan, Bapak Ibu tinggal mengklik tanda plus di samping kanan atau add question bahasa Inggrisnya. Nah, kita ketik. Nah, di sini muncul ya. Jadi biasanya identitas siswa itu nama lengkap, nomor absen. Yang kedua. Nah, kalau nomor absen Bapak Ibu bisa ketik manual. Nah, sejumlah siswa yang ada di kelas Bapak Ibu ajar. Sama caranya multiple choice saja. Kita ketik angka 1 sampai sejumlah siswa. Ada 32 siswa, Bapak Ibu ketik 32. Ada 20 siswa, Bapak Ibu ketik 20 siswa. Ya, seperti ini ya. Sejumlah siswanya ada 32 ya Bapak. Nah, sudah 32 ya. Jangan lupa ini dinyalakan alias diutamakan untuk mengisinya. Jadi siswa Bapak Ibu tinggal mengklik sesuai nomor absennya. Ya, dari nama saja sudah kelihatan, tinggal dia pilih nomor absennya. Nah, setelah nama, nomor absen, nah biasanya Bapak Ibu pasti menanyakan kelas. Nah, kita tambahkan lagi pertanyaannya, kelas. Nah, karena kita buat daftar hadirnya per kelas, maka kelas yang ditampilkan cukup kelasnya saja. Satu kelas saja. Misalnya saya di sini pilih kelas 8C seperti itu. Jangan lupa klik lagi ini require-nya atau diutamakan. Nah, setelah nama lengkap, nomor absen, lalu kelas, Bapak Ibu bisa menambahkan harinya, ya, hari ujiannya. Nah, sebentar saya lihat contekannya dulu. Nah, sebelumnya saya juga sudah buat. Oh, tanggal ujian. Jadi kan misalnya tanggal ujiannya dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, misalnya di sini nah, ini kita tidak usah bentuk tanggal ya. Samakan saja bentuknya multiple choice. Jadi misalnya karena ini sudah mendekati part, misalkan tanggal kemarin itu mulai 7 Juni seperti itu. Lanjut 8 Juni. Misalnya Bapak Ibu di sekolahnya mengadakan ujian selama 5 hari atau 6 hari sesuai KBM-nya. Nah, hitung tanggal ujiannya sampai berapa hari. Nah, kalau misalnya 6 hari berarti hari Sabtu sampai 12 Juni. Kalau sampai hari Jumat berarti 11 Juni. Seperti itu. 10 Juni. 11 Juni.
Nah, di sini saya contohkan karena di sekolah saya KBM-nya 5 hari alias sampai hari Jumat, maka tanggal ujiannya pun sampai hari Jumat saja. Nah, seperti biasa ini dicentang. Ini kalau ada kotak pop-up dari Google Form-nya, dismiss saja. Nah, setelah tanggal ujian, kemudian biasanya diminta mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya atau hari ke berapa ujiannya. Hari ke, misalnya kita ada 5 hari ya, hari 1 sampai 5. Nah, sini sudah ada harinya, 5 hari. Lalu yang terakhir itu mata pelajarannya. Mata pelajaran yang diujikan. Nah, karena saya mengajar SMP, jadi biasanya susunan mata pelajarannya pasti dimulainya dari agama dulu. PABP, Bahasa Indonesia, hari Selasanya matematika, PPKN, hari Rabunya bahasa Inggris, lalu PJOK, hari Kamisnya ada IPA, seni budaya, atau SBK ya, kita sebutnya seni budaya. Nah, kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada mulok, pelajaran muatan lokal, nah itu bisa dialihkan ke hari Kamis jadwalnya. Karena biasanya hari Jumat itu waktunya pendek, dan hari Sabtu biasanya karena weekend ya, hari libur, jadi waktunya juga pendek. Makanya kalau ada muatan lokal di sekolah Bapak Ibu, disarankan dipindahkan ke hari Kamis saja. Jadi biar langsung. Nah, untuk muatan lokal di sekolah saya, karena saya adanya sekolahnya di Banten, maka muatan lokalnya itu bahasa Jawa Serang. Nah, kemudian untuk hari Jumatnya IPS dan prakarya. Seperti itu. Biasa jangan lupa ini diklik ya, artinya siswa harus mengisinya. Kalau siswa tidak mengisinya, maka dia tidak bisa klik submit untuk di formnya, form daftar hadirnya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa ketik ini atau klik tanda gear ini alias settingannya. Nah, di sini kita tidak usah batasi, bisa diedit. Nah, artinya ini siswa bisa memasukkan tanggapan lain. Artinya untuk daftar hadir ini bisa diisi berulang kali. Nah, ini pesan konfirmasinya, misalnya terima kasih Anda sudah mengisi daftar hadir. Seperti itu. Nah, ini tidak usah dijadikan kuis karena ini berupa daftar hadir ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu ketik save. Nah, untuk melihat tampilan form daftar hadir yang sudah Bapak Ibu buat, silakan klik tanda mata di sini atau preview. Nah, seperti inilah tampilan daftar hadirnya. Ya, nama lengkap sudah, nomor absen, kelasnya sudah, tanggal ujian hari keberapanya. Oh, tadi settingannya dia di ini ya. Nah, berarti ini settingannya beda sendiri, nanti kita buat seperti ini saja. Kita ulangi lagi ya. Untuk tanggal ujiannya. Nah, bukan drop down tapi multiple choice. Nah, jadi kalau drop down, anaknya harus mengklik tanda panah ke bawah. Kalau multiple choice, anak tinggal klik-klik saja sesuai harinya. Nah, ini belum di setting utamakan. Sudah semua dicentang.
Oke. Oh iya, di sini kan masih polos seperti ini. Bapak Ibu bisa menambahkan header di atasnya atau gambar judulnya ya, supaya lebih cantik dan lebih eye catching ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar di TK atau SD biasanya anak-anak itu suka yang warna-warni. Kita pilih dari sini ya, image dari temanya. Nah, yang colorful, yang lucu misalnya seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik insert. Nah, terus warnanya, warna tema atau backgroundnya Bapak Ibu bisa sesuaikan mau warna apa biar cerah. Nah, jadi seperti ini kan lebih menarik ya. Kalau sudah, kita klik preview lagi. Nah, ini begini tampilannya ya, tadi sudah. Nah, jadi nanti kalau sudah diisi, anak tinggal klik submit. Nah, sudah selesai, daftar hadirnya sudah jadi. Bapak Ibu tinggal klik send. Nah, ini linknya. Kita pendekkan saja linknya. Nah, Bapak Ibu copy. Lalu Bapak Ibu bisa menyalinnya di kelas yang Bapak Ibu ajar atau sebagai Bapak Ibu wali kelasnya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa share langsung ke siswanya. Demikian berikutlah tutorial dari saya tentang pembuatan daftar hadir untuk ujian melalui Google Form. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.